Qiruka bibabik, ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. Allah kepada orang-orang yang ingin bertobat, Allah panggilnya apa? Ya ibadi, wahai hambaku, yang udah banyak melampaui batas. Apa arti banyak melampaui batas? Dosanya tuh udah gak kehitung. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ya ibna Adam. Allah di situ manggilnya anak cucu Adam. Ya ibna Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Bayangin langit dengan 250 miliar galaksi, itu semuanya penuh dengan dosa-dosa kita. Bayangin dosa kita itu bahkan gak sebanyak pasir di pantai loh. Masih lebih banyak pasir di pantai. Seandainya dosa kita melebihi pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, faqiruka bibabik, ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? How to get more likes from Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita bisa menjadi orang yang selalu diperhatiin Allah, disebut-sebut sama Allah. Jadi kalau bahasa Nabi mah, Allah kalau suka ke seorang hamba, maka Allah akan menyebut nama hamba itu di majelisnya. Allah akan bilang kepada Jibril, Jibril sini Jibril. Dipanggil Jibril sama Allah. Labbaika ya Rabbi wa sa'adai, kata Jibril. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Jibril, kamu bersaksi ya, aku tuh cinta sama si fulan. Disebut nama kita. Nama kita yang ada di KTP, di kartu pelajar kita tuh nama itu yang dipakai tuh. Kecuali nama kita di KTP itu susah dibaca. Kenapa susah dibaca? Allah nggak rela ngebacanya. Soalnya namanya nama apa? Berhala. Namanya misalnya Dewi. Itu nggak bakalan di like sama Allah tuh. Jadi ganti namanya menjadi Aisyah misalnya. Ganti gimana Ustadz? Kan di KTP-nya namanya Dewi. Ganti panggilannya kunyah. Bukankah banyak sahabat itu namanya bukan nama yang kita kenal? Abu Bakar bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman. Tetapi nama kunyah, nama panggilan Abu Bakar karena dia punya putri yang cantik-cantik dan solehah sehingga dipanggil Abu Bakar. Bapak putri-putri yang cantik. Sama juga dengan yang lain-lain dipanggil dengan nama kunyah. Ada sahabat yang namanya kutu pada hewan ternak. Bahasa Arabnya ada yang ingat? Saya lupa istilah bahasa Arabnya tapi terjemahannya tuh kutu pada hewan ternak, kutu di onta, kutu di kuda, kutu di sapi itu namanya kayak gitu. Ayahnya rela banget tuh kasih nama anak kayak gitu. Pas sudah masuk Islam, Nabi bertanya, siapa nama kamu? Dia sebutkan namanya, Nabi cemberut, kemudian Nabi mengatakan, nama kamu Abdullah. Namanya Abdullah. Karena Allah nggak mau nyebut nama-nama yang tidak baik di majelisnya yang mulia. Jadi majelisnya tuh mulia banget, sehingga nama yang nggak baik aja nggak pantas disebut. Sehingga Allah akan ganti dengan nama yang lain. Makanya kalau nama kita Dewi, namanya Wisnu, namanya apa? Siwa, Superman misalnya namanya. Apalagi namanya Tuhan, setan. Nah, ini nggak akan disebut nih. Jadi nama-nama kayak gini nggak bakalan disebut. Ya Jibril, aku cinta sama dia. Siapa dia? Allah, Tuhan. Kan nggak mungkin kan? Allah, la syarikalah, la ilaha illallah. Jadi nggak mungkin disebut nama yang kayak gini-gini. Nama yang disebut tuh misalnya Hanan, Darsis. Nama-nama yang baik, namanya Muhammad atau apapun lah, atau bahasa Sunda juga nggak masalah. Cecep, itu baik kan? Cecep apa artinya? Kasep kan ya? Cuma kalau diarabkan itu agak-agak susah dibaca. Jadi C kan dalam bahasa Arab tuh jadi shin, jadi bacanya ship. Dan dalam bahasa Mesir, ship itu artinya sendal jepit. Cecep. Jadi artinya Allah itu kalau like, kalau suka, kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan menyebut namanya dan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril aku mencintai dia. Maka cintailah dia, itu ultimatum tuh dari Allah. Allah suruh malaikat mencintai dia. Sehingga Jibril mengatakan kepada malaikat yang lain, kumpul kalian semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai fulan. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh malaikat mencintainya.
Malaikat turun ke dunia mengatakan kepada seluruh makhluk di dunia kecuali jin dan manusia, sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, kami mencintai fulan, cintailah dia. Bahkan seekor ikan hut di dalam lautan pun mencintainya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini kalau Allah yang nge-like. Kalau manusia yang nge-like apa untungnya bagi kita? Nggak ada untungnya. Selain mungkin lebih ke jadi seorang selebriti dan seterusnya. Justru kalau misalnya dia nge-like karena kita berbuat dosa, misalnya nge-like gara-gara kita memperlihatkan aurat, justru makin besar kan dosa kita. Tapi kalau Allah yang nge-like, seluruh dunia itu akan benar-benar langsung jadi selebriti tuh. Sekali Allah nge-like kehidupan kita atau karakter kita, kesolehan kita, langsung Allah umumkan ke seluruh dunia kecuali jin dan manusia yang dihijabi dari informasi ini. Manusia pun Allah kasih beberapa orang yang Allah karomahkan, muliakan, Allah kasih tahu kepada dia. Kayak cerita kemarin Uwais Al-Qarni. Ketika Allah nge-like Uwais Al-Qarni, walaupun Uwais gak pernah ketemu Nabi, Allah kasih tahu, "Hai Muhammad, aku suka sama dia tuh." Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, dia itu dicintai Allah, diistijabah doanya oleh Allah. Akhirnya Umar dan Ali ngejar-ngejar Uwais. Ketika ketahuan Uwais ini dikejar-kejar Rasul dan sahabat, seluruh penduduk Yaman ngejar-ngejar Uwais sampai dia lari ke Irak. Sampai ketahuan meninggalnya dalam perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu pun ketahuan pas sudah dicari-cari di antara mayat atau syuhada. Artinya kalau Allah nge-like seorang hamba, maka seluruh makhluk juga akan nge-like dia sebagai orang yang baik. Dan didoakan. Doa orang-orang makhluk-makhluk yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen didoain sama hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Didoain oleh burung, didoain oleh ikan, didoain oleh bahkan ulat dan dut. Kalau kata hadisnya, dut itu ulat yang di dalam tanah yang kecil banget, ngedoain. Semuanya itu berdoa untuk kita. Apa doanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Jadi kita sehari-hari itu dapat ampunan terus dari para malaikat dan makhluk Allah yang ngedoain ampunan kita. Warhamhu, ya Allah sayangi dia, sayangi. Sehingga setiap hari itu sayangnya Allah kepada kita tuh nambah. Kenapa? Gara-gara kita udah ngedapetin like dari Allah. Makanya kita pengen belajar ini nih. Kalau ada seminar how to get more like in Instagram, in Facebook dan seterusnya, itu kan sampai ada seminar bayarnya mahal. Kalau sekarang kita buat semacam kajian kecil-kecilan, tetapi ini jauh lebih penting how to get more like from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini singkatnya kayak gini nih. 4 step untuk ngedapetin like dari Allah. Yang pertama, Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar. Memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Ini step pertama. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Sampai Allah menyebutnya ibadi, hamba-hambaku. Coba kita buka Al-Quran sekarang. Kita lihat salah satu di antara ayat tentang ini di dalam surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 53. Ini ayat paling populer tentang taubat nih. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.
Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Dan panggilan hamba itu kalau dalam bahasa Allah ke kita, itu kayak kita manggil kekasih. Kayak seorang ayah manggil anaknya, ya bunayya. Kayak seorang suami manggil istrinya, ya ana. Panggilan bahasa Arab itu yang paling lembut dari suami ke istri itu salah satunya adalah ya ana, wahai saya gitu. Maksudnya tuh, wahai jantung hatiku. Jadi nanti di rumah, maaf ya yang jomblowers ya. Ya ana gitu. Bukannya namanya Ana Mariana, bukan. Jadi emang panggilannya ya ana atau ya Hanini. Saya manggil istri saya Hanin, istri saya manggil saya Hanan. Hanin dan Hanan itu dalam bahasa Arab artinya kekasih. Jadi ya Hanini, wahai kekasihku, ya ana. Atau kadang-kadang istri saya manggil saya Bebe, Blackberry. Jadi dari kata baby. Jadi saya kalau di rumah tuh agak-agak gimana gitu ya. Makanya di luar kalau dipanggil, jangan panggil Bebe, itu menjatuhkan izzah saya. Panggil aja ya Hanan gitu kan ya. Artinya itu panggilan sayang. Kayak Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humaira, ya Aish. Humaira itu yang wajahnya kemerah-merahan. Aish itu yang lestari, yang bahagia. Dan orang Sunda nyebutnya ya Ais. Karena nggak bisa bilang Aish, jadi Ais gitu. Itu bahasa Arabnya Aish. Nah gitu tuh. Allah kalau sayang kepada seorang hamba manggilnya ibadi. Kayak Allah sayang kepada Nabi Muhammad nggak manggil Muhammad. Padahal Muhammad itu artinya udah bagus. Tapi ada yang lebih bagus yaitu abdi. Sehingga Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Allah nyebut Nabi Muhammad itu hamba Allah. Dan itu sanjungan untuk Nabi Muhammad. Nah ini Allah kepada orang-orang yang ingin bertobat, Allah panggilnya apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Yang udah banyak melampaui batas. Apa arti banyak melampaui batas? Dosanya itu udah gak kehitung. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ya ibna Adam. Allah di situ manggilnya anak cucu Adam. Ya ibna Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian. Gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Bayangin langit dengan 250 miliar galaksi, itu semuanya penuh dengan dosa-dosa kita. Bayangin dosa kita itu bahkan gak sebanyak pasir di pantai loh. Masih lebih banyak pasir di pantai. Seandainya dosa kita melebihi pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, faqiruka bibabik. Ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali. Dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. La ubali, aku gak peduli. Kalau kita kan masih mikir, kalau datangnya banyak salah ke kita itu masih dipikir-pikir untuk memaafkan. Allah, la ubali, saya gak peduli. Sebanyak apapun, kenapa Allah gak peduli? Karena dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Sebanyak apapun dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Dan sebanyak apapun ketaatan kita gak nguntungin Allah sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa dengan berbuat dosa Allah jadi rugi, terus jadi bete gara-gara kita, gak banget dah. Allah bete gara-gara kita gitu. Saya pengen buat Allah bete nih hari ini nih. Saya buat dosa sebanyak-banyaknya. Gak ada yang bete. Yang bete itu malaikat Jibril. Dan kalau malaikat bete itu didoain yang jelek-jelek. Terus yang bahagia tuh, yang happy gara-gara dosa kita adalah setan kan? Nah artinya Allah itu nggak ngaruh sama sekali dengan dosa dan ibadah kita. Makanya Allah nggak peduli dengan dosa-dosa kita. Allah hanya peduli dengan ngapain kita datang kepada Allah. Nah datangnya kepada Allah itu adalah dengan datang ke masjid. Jadi ketika kita datang dari rumah kita membawa dosa yang lebih banyak daripada langit dan bumi, kita datang ke pintu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu seperti menyambut, gimana bahasa hadisnya? Allah menyambut orang yang datang untuk bertobat tuh kayak gimana? Seperti seorang kekasih menyambut kekasihnya yang datang dari jauh setelah sekian lama tidak bertemu. Itu gimana? Ada yang pernah nyambut kekasih? Kayak film Rangga gitu ya, nyambut ADC kan dulu gitu-gitu ya. Datang dari mana tuh? Dari Amerika, terus ADC edisi kedua segala macam. Tapi saya cuma ngomong-ngomong doang ya, jadi belum pernah nonton juga. Artinya nyambutnya tuh kayak gimana gitu. Atau saya ngerasain ketika saya datang dari Mesir.
Waktu itu karena emang ibu saya udah meninggal, jadi saya datang pulangnya tuh ke rumah istri saya di Jawa Timur. Itu disambut, itu disiapin segala macam makanan tuh disiapin, kemudian juga kamar tuh disiapin, segala macam pokoknya disambut di terminal. Waktu itu saya datang dari Jakarta, terus naik bus ke Bojonegoro. Waktu itu disambut subuh-subuh itu udah pada ngumpul di terminal, jadi kayak nyambut orang jamaah haji gitu. Kan luar biasa ya. Itulah penyambutan kepada kekasih yang lama nggak ketemu. Gimana Allah? Jadi ketika ada seorang yang datang ke masjid, bayangin ya, ketika antum datang ke Masjid Al-Latif nih, bayangkan, dan itu benar. Allah berdiri di pintu masjid, nyambut kedatangan kita. Ahlan, ahlan, ibadi, sini, ibadi. Langsung diampunin. Ketika kita masukkan langkah kita ke masjid, udah habis dosa kita. Kayak gitu cara Allah menyambut, nge-like orang-orang yang datang untuk membersihkan dirinya kepada Allah. Ada lagi satu kisah yang pernah saya sampaikan dulu. Di zaman Rasul pernah dalam satu mukhayyam. Mukhayyam itu camp militer ya. Jadi Nabi lagi buat camp militer gitu, mau berjihad. Ada beberapa ribu para sahabat prajurit berkumpul di tenda-tenda yang sangat banyak, dan tentunya bawa beberapa orang perempuan untuk juru masak, juru rawat segala macam. Nah, ada seorang ibu ngebawa anaknya di camp militernya Rasul. Anaknya berusia sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu, hilang di tengah-tengah camp militer. Dan waktu itu mereka sedang berhadapan-hadapan dengan musuh. Hilang beberapa hari nggak ketemu, sehingga ibu ini panik banget tuh. Ngasih tahu ke Rasul, ya Rasulullah, anak saya hilang, saya nggak bisa kerja, anak saya kemana ya Rasulullah, dan segala seterusnya. Nabi nyuruh para sahabat untuk mencari anak ibu ini. Terus pada nyari, beberapa hari nggak ketemu, ibu ini nangis, dia sangat takut kehilangan anaknya, jangan-jangan anaknya diculik atau lari ke musuh sehingga dibunuh dan seterusnya. Tiba-tiba dalam keadaan yang lagi tegang gini, anaknya ketemu oleh seorang sahabat, dibawa ke tenda Rasul. Di tenda itu ada ibu tadi yang lagi nungguin anaknya. Ketika si ibu ini ngelihat anaknya dari jauh, langsung ibu inilah lari untuk memeluk anaknya. Jadi how to get more likes from Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi orang yang selalu diperhatiin Allah, disebut-sebut sama Allah. Jadi kalau bahasa Nabi mah, Allah kalau suka ke seorang hamba, maka Allah akan menyebut nama hamba itu di majelisnya. Allah akan bilang kepada Jibril, Jibril sini Jibril. Dipanggil Jibril sama Allah. Labbaika ya Rabbi wa sa'adai, kata Jibril. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ada apa ya Allah? Jibril, kamu bersaksi ya, aku tuh cinta sama si fulan. Disebut nama kita. Nama kita yang ada di KTP, di kartu pelajar kita tuh nama itu yang dipakai tuh. Kecuali nama kita di KTP itu susah dibaca. Kenapa susah dibaca? Allah nggak rela ngebacanya. Soalnya namanya nama apa? Berhala. Namanya misalnya Dewi. Itu nggak bakalan di like sama Allah tuh. Jadi ganti namanya menjadi Aisyah misalnya. Ganti gimana Ustadz, kan di KTP-nya namanya Dewi. Ganti panggilannya kunyah. Bukankah banyak sahabat itu namanya bukan nama yang kita kenal? Abu Bakar bukan nama aslinya. Nama aslinya Abdurrahman, tetapi nama kunyah, nama panggilan Abu Bakar karena dia punya putri yang cantik-cantik dan solehah sehingga dipanggil Abu Bakar. Bapak putri-putri yang cantik. Sama juga dengan yang lain-lain, dipanggil dengan nama kunyah. Ada sahabat yang namanya kutu pada hewan ternak. Bahasa Arabnya, ada yang ingat? Saya lupa istilah bahasa Arabnya, tapi terjemahannya tuh kutu pada hewan ternak. Kutu di onta, kutu di kuda, kutu di sapi, tuh namanya kayak gitu. Ayahnya rela banget tuh kasih nama anak kayak gitu. Pas sudah masuk Islam, Nabi bertanya, siapa nama kamu? Dia sebutkan namanya. Nabi cemberut, kemudian Nabi mengatakan, nama kamu Abdullah. Namanya Abdullah. Karena Allah nggak mau nyebut nama-nama yang tidak baik di majelisnya yang mulia. Jadi majelisnya tuh mulia banget, sehingga nama yang nggak baik aja nggak pantas disebut. Sehingga Allah akan ganti dengan nama yang lain. Makanya kalau nama kita Dewi, namanya Wisnu, namanya apa? Siwa, Superman misalnya namanya. Apalagi namanya Tuhan, setan. Nah, ini nggak akan disebut nih. Jadi nama-nama kayak gini nggak bakalan disebut. Ya Jibril, aku cinta sama dia. Siapa dia ya Allah? Tuhan, kan nggak mungkin kan? Allah, la syarikalah, la ilaha illallah. Jadi nggak mungkin disebut nama yang kayak gini-gini. Nama yang disebut tuh misalnya Hanan, Darsis. Nama-nama yang baik, namanya Muhammad atau apapun lah, atau bahasa Sunda juga nggak masalah. Cecep, itu baik kan? Cecep apa artinya? Kasep kan ya? Cuma kalau diarabkan itu agak-agak susah dibaca, jadi C
C kan dalam bahasa Arab tuh jadi shin. Jadi bacanya ship. Dan dalam bahasa Mesir, ship itu artinya sendal jepit. C. Jadi artinya Allah itu kalau suka, kalau cinta kepada seseorang, maka Allah akan menyebut namanya dan mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai dia. Maka cintailah dia. Itu ultimatum tuh dari Allah. Allah suruh malaikat mencintai dia. Sehingga Jibril mengatakan kepada malaikat yang lain, kumpul kalian semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah mencintai fulan. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh malaikat mencintainya. Malaikat turun ke dunia mengatakan kepada seluruh makhluk di dunia kecuali jin dan manusia, sesungguhnya Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, kami mencintai fulan, cintailah dia. Bahkan seekor ikan hud di dalam lautan pun mencintainya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ini kalau Allah yang nge-like. Kalau manusia yang nge-like apa untungnya bagi kita? Nggak ada untungnya. Selain mungkin lebih ke jadi seorang selebriti dan seterusnya. Justru kalau misalnya dia nge-like karena kita berbuat dosa, misalnya nge-like gara-gara kita memperlihatkan aurat, justru makin besar kan dosa kita. Tapi kalau Allah yang nge-like, seluruh dunia itu akan benar-benar langsung jadi selebriti tuh. Sekali Allah nge-like kehidupan kita atau karakter kita, kesolehan kita, langsung Allah umumkan ke seluruh dunia kecuali jin dan manusia yang dihijabi dari informasi ini. Manusia pun Allah kasih beberapa orang yang Allah karomahkan, muliakan, Allah kasih tahu kepada dia. Kayak cerita kemarin Uwais Al-Qarni. Ketika Allah nge-like Uwais Al-Qarni, walaupun Uwais gak pernah ketemu Nabi, Allah kasih tahu, hai Muhammad, aku suka sama dia tuh. Sehingga akhirnya Nabi mengatakan kepada para sahabat, dia itu dicintai Allah, diistijabah doanya oleh Allah. Akhirnya Umar dan Ali ngejar-ngejar Uwais. Ketika ketahuan Uwais ini dikejar-kejar Rasul dan sahabat, seluruh penduduk Yaman ngejar-ngejar Uwais sampai dia lari ke Irak. Sampai ketahuan meninggalnya dalam perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Itu pun ketahuan pas sudah dicari-cari di antara mayat atau syuhada. Artinya kalau Allah nge-like seorang hamba, maka seluruh makhluk juga akan nge-like dia sebagai orang yang baik. Dan didoakan. Doa orang-orang makhluk-makhluk yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengen didoain sama hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Didoain oleh burung, didoain oleh ikan, didoain oleh bahkan ulat dan dut. Kalau kata hadisnya, dut itu ulat yang di dalam tanah yang kecil banget, ngedoain. Semuanya itu berdoa untuk kita. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Jadi kita sehari-hari itu dapat ampunan terus dari para malaikat dan makhluk Allah yang ngedoain ampunan kita. Warhamhu, ya Allah sayangi dia, sayangi. Sehingga setiap hari itu sayangnya Allah kepada kita tuh nambah. Kenapa? Gara-gara kita udah ngedapetin like dari Allah. Makanya kita pengen belajar ini nih. Kalau ada seminar how to get more like in Instagram, in Facebook dan seterusnya, itu kan sampai ada seminar bayarnya mahal. Kalau sekarang kita buat semacam kajian kecil-kecilan, tetapi ini jauh lebih penting how to get more like from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ini singkatnya kayak gini nih. 4 step untuk ngedapetin like dari Allah. Yang pertama, Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar. Memperbaiki diri. Taubat dan taklim Allah nge-like banget tuh. Ini step pertama. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini terus Allah ngebanggain dia. Sampai Allah menyebutnya ibadi, hamba-hambaku. Coba kita buka Al-Quran sekarang. Kita lihat salah satu di antara ayat tentang ini di dalam surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 53. Ini ayat paling populer tentang taubat nih. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Dan panggilan hamba itu kalau dalam bahasa Allah ke kita, itu kayak kita manggil kekasih. Kayak seorang ayah manggil anaknya, ya bunayya. Kayak seorang suami manggil istrinya, ya ana. Panggilan bahasa Arab itu yang paling lembut dari suami ke istri itu salah satunya adalah, ya ana, wahai saya gitu. Maksudnya tuh, wahai jantung hatiku. Jadi nanti di rumah, maaf ya yang jomblowers ya. Ya Ana gitu. Bukannya namanya Ana Mariana, bukan. Jadi emang panggilannya ya Ana atau ya Hanini. Saya manggil istri saya Hanin, istri saya manggil saya Hanan. Hanin dan Hanan itu dalam bahasa Arab artinya kekasih. Jadi ya Hanini, wahai kekasihku, ya Ana. Atau kadang-kadang istri saya manggil saya Bebe, Blackberry. Jadi dari kata baby. Jadi saya kalau di rumah tuh agak-agak gimana gitu ya. Makanya di luar kalau dipanggil, jangan panggil Bebe, itu menjatuhkan izah saya. Panggil aja ya Hanan gitu kan ya. Artinya itu panggilan sayang. Kayak Nabi memanggil Aisyah dengan panggilan apa? Ya Humaira, ya Aish. Humaira itu yang wajahnya kemerah-merahan. Aish itu yang lestari, yang bahagia. Dan orang Sunda nyebutnya ya Ais. Karena nggak bisa bilang Aish jadi Ais gitu. Itu bahasa Arabnya Aish. Nah, gitu tuh. Allah kalau sayang kepada seorang hamba manggilnya ibadi. Kayak Allah sayang kepada Nabi Muhammad enggak manggil Muhammad, padahal Muhammad itu artinya udah bagus, tapi ada yang lebih bagus yaitu abdi. Sehingga Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan bi Muhammadin, tapi bi abdihi. Allah nyebut Nabi Muhammad itu hamba Allah. Dan itu sanjungan untuk Nabi Muhammad. Nah ini Allah kepada orang-orang yang ingin bertobat, Allah panggilnya apa? Ya ibadi, wahai hambaku. Yang udah banyak melampaui batas. Apa arti banyak melampaui batas? Dosanya itu udah gak kehitung. Sampai dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ya ibna Adam. Allah disitu manggilnya anak cucu Adam. Ya ibna Adam, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Bayangin langit dengan 250 miliar galaksi, itu semuanya penuh dengan dosa-dosa kita. Bayangin dosa kita itu bahkan gak sebanyak pasir di pantai loh. Masih lebih banyak pasir di pantai. Seandainya dosa kita melebihi pasir di pantai, bahkan memenuhi langit dan bumi, lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, faqiruka bibabik. Ya Allah, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali. Dan aku gak peduli sebanyak apapun itu. La ubali, aku gak peduli. Kalau kita kan masih mikir, kalau datangnya banyak salah ke kita itu masih dipikir-pikir untuk memaafkan. Allah, la ubali, saya gak peduli. Sebanyak apapun, kenapa Allah gak peduli? Karena dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Sebanyak apapun dosa kita itu gak ngerugiin Allah sama sekali. Dan sebanyak apapun ketaatan kita gak nguntungin Allah sama sekali. Allah itu ghaniyun 'anil alamin, gak butuh kepada kita. Jadi kalau kita ngerasa bahwa dengan berbuat dosa Allah jadi rugi, terus jadi bete gara-gara kita, enggak banget dah. Allah bete gara-gara kita gitu. Saya pengen buat Allah bete nih hari ini nih. Saya buat dosa sebanyak-banyaknya. Gak ada yang bete. Yang bete itu malaikat Jibril. Dan kalau malaikat bete itu didoain yang jelek-jelek. Terus yang bahagia tuh, yang happy gara-gara dosa kita adalah setan kan? Nah artinya
Allah itu nggak ngaruh sama sekali dengan dosa dan ibadah kita. Makanya Allah nggak peduli dengan dosa-dosa kita. Allah hanya peduli dengan ngapain kita datang kepada Allah. Nah, datangnya kepada Allah itu adalah dengan datang ke masjid. Jadi ketika kita datang dari rumah kita, membawa dosa yang lebih banyak daripada langit dan bumi, kita datang ke pintu rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah itu seperti menyambut, gimana bahasa hadisnya? Allah menyambut orang yang datang untuk bertobat itu kayak gimana? Seperti seorang kekasih menyambut kekasihnya yang datang dari jauh setelah sekian lama tidak bertemu. Itu gimana? Ada yang pernah nyambut kekasih? Kayak film Rangga gitu ya, nyambut ADC kan dulu gitu-gitu ya. Datang dari mana tuh? Dari Amerika, terus ADC edisi kedua segala macam. Tapi saya cuma ngomong-ngomong doang ya, jadi belum pernah nonton juga. Artinya nyambutnya tuh kayak gimana gitu. Atau saya ngerasain ketika saya datang dari Mesir, waktu itu karena emang ibu saya udah meninggal, jadi saya datang pulangnya tuh ke rumah istri saya di Jawa Timur. Itu disambut, itu disiapin segala macam makanan tuh disiapin, kemudian juga kamar tuh disiapin, segala macam pokoknya disambut di terminal. Waktu itu saya datang dari Jakarta, terus naik bus ke Bojonegoro waktu itu, disambut subuh-subuh itu udah pada ngumpul di terminal, jadi kayak nyambut orang jamaah haji gitu. Kan luar biasa ya. Itulah penyambutan kepada kekasih yang lama nggak ketemu. Gimana Allah? Jadi ketika ada seorang yang datang ke masjid, bayangin ya, ketika antum datang ke Masjid Al-Latif nih, bayangkan, dan itu benar. Allah berdiri di pintu masjid, nyambut kedatangan kita. Ahlan ibadi, sini ibadi. Langsung diampunin. Ketika kita masukkan langkah kita ke masjid, udah habis dosa kita. Kayak gitu cara Allah menyambut, nge-like orang-orang yang datang untuk membersihkan dirinya kepada Allah. Ada lagi satu kisah yang pernah saya sampaikan dulu. Di zaman Rasul pernah dalam satu mukhayyam. Mukhayyam itu camp militer ya. Jadi Nabi lagi buat camp militer gitu, mau berjihad. Ada beberapa ribu para sahabat prajurit berkumpul di tenda-tenda yang sangat banyak, dan tentunya bawa beberapa orang perempuan untuk juru masak, juru rawat segala macam. Nah, ada seorang ibu ngebawa anaknya di camp militernya Rasul. Anaknya berusia sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu, hilang di tengah-tengah camp militer. Dan waktu itu mereka sedang berhadapan-hadapan dengan musuh. Hilang beberapa hari nggak ketemu, sehingga ibu ini panik banget tuh. Ngasih tahu ke Rasul, ya Rasulullah, anak saya hilang, saya nggak bisa kerja, anak saya kemana ya Rasulullah, dan segala seterusnya. Nabi nyuruh para sahabat untuk mencari anak ibu ini. Terus pada nyari, beberapa hari nggak ketemu, ibu ini nangis, dia sangat takut kehilangan anaknya, jangan-jangan anaknya diculik atau lari ke musuh sehingga dibunuh dan seterusnya. Tiba-tiba dalam keadaan yang lagi tegang gini, anaknya ketemu oleh seorang sahabat, dibawa ke tenda Rasul. Di tenda itu ada ibu tadi yang lagi nungguin anaknya. Ketika si ibu ini ngelihat anaknya dari jauh, langsung ibu inilah lari untuk memeluk anaknya. Jadi eng gitu ya, diperlambat gitu ya. Terus lari, terus ibunya nangis, anaknya nangis, ibu, anakku, terus dipeluk. Dalam keadaan sangat terharu, lalu para sahabat yang hadir di situ semuanya menangis. Lalu Nabi bertanya, mal buka, kenapa kalian menangis? Kata Nabi kepada para sahabat, ya Rasulullah, bukauna lihanini hadhil Ya Rasulullah, kami menangis karena kasih sayang ibu ini kepada anaknya yang begitu luar biasa. Memeluk anaknya erat, menangis luar biasa, sehingga kami terharu ya Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada mereka, bagaimana menurut kalian, apakah ibu yang seperti ini, yang begitu sayang kepada anaknya, akan melemparkan anaknya ke dalam api neraka? Ke dalam api maksudnya? Lalu kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah, bagaimana mungkin?